Permisi, apakah Anda Kak Sinta? Suara itu kecil, percaya diri, dan sama sekali tidak terduga. Sinta mengangkat pandangannya dari ponsel dengan senyum ramah yang sudah terbentuk, sampai dia menyadari bahwa dia tidak sedang melihat seorang pelayan. Dia sedang melihat 3 gadis kecil yang identik, tidak lebih dari 5 tahun, berdiri di samping mejanya, seolah-olah mereka baru saja keluar dari buku dongeng. Rambut ikal hitam, gamis merah senada, mata besar dan penuh harapan. Kami di sini untuk ayah kami, umumkan gadis kedua seolah-olah itu menjelaskan segalanya. Beliau sangat menyesal terlambat. Ada keadaan darurat di kantor, makanya beliau belum sampai. Sinta berkedip sekali, 2 kali. Ini bukan seperti yang seharusnya terjadi dalam pertemuan ta'aruf. Kafe ini seharusnya tenang, romantis, kesempatan untuk melihat apakah temannya Tantrina benar tentang pria misterius yang memiliki mata paling lembut dan layak mendapatkan seseorang yang istimewa. Tapi Tantrina tidak pernah menyebutkan anak-anak, dan pasti tidak pernah menyebutkan anak kembar 3. Yang tidak diketahui Sinta, yang tidak bisa diprediksi siapapun, adalah bahwa ketiga gadis kecil ini akan menulis ulang aturan cinta, sebuah rencana yang berani dan mustahil sekaligus. Sinta meletakkan ponselnya perlahan, kebingungannya berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Mungkin rasa penasaran, atau ketidakpercayaan. Maaf, kalian bilang ayah kalian yang menyuruh kalian ke sini? Gadis pertama mengangguk dengan antusias, rambut ikalnya bergoyang. Yah, tidak persis begitu. Beliau belum tahu kami di sini, tapi beliau akan datang, gadis kedua menyela. Kami janji. Gadis ketiga tersenyum manis. Boleh kami duduk dengan kakak? Kami sudah menunggu untuk bertemu kakak sepanjang minggu. Sinta melihat sekeliling kafe Melati. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Seorang wanita tersenyum penuh arti. Seorang barista mengintip dari balik meja, jelas terhibur. Baiklah, kata Sinta perlahan, menunjuk kursi-kursi kosong. Sepertinya kalian harus menjelaskan. Ketiga anak kembar itu naik ke kursi di hadapannya. Mereka bergerak dengan keselarasan yang hanya bisa dicapai oleh saudara kandung, terutama anak kembar 3. Aku Aisyah, katanya, mengulurkan tangan kecilnya seperti pengusaha berpengalaman. Ini Nabila, dan itu Laila. Kami umur 5 tahun, tambah Nabila dengan bangga. Dan kami sangat pandai menyimpan rahasia, bisik Laila dengan udara penuh persekongkolan. Kecuali yang ini. Ayah akan segera tahu. Sinta tidak bisa menahannya. Dia tertawa, tawa yang nyata dan terkejut yang memecah kebingungan. Baiklah, Dik, mulai dari awal. Bagaimana kalian tahu aku akan ada di sini? Aisyah mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya serius. Kami mendengar ayah berbicara di telepon dengan Tantrina. Beliau bilang akan bertemu seseorang bernama Sinta di kafe Melati jam 7. Beliau terlihat gugup. Sangat gugup, tekan Nabila. Beliau merapikan pecinya di cermin. Laila mengangguk dengan bijak. Dan beliau tidak pernah merapikan peci. Jadi kami tahu ini penting. Jantung Sinta sedikit berdebar. Dia tidak tahu apakah harus merasa terpesona atau khawatir. Dan kalian memutuskan untuk datang ke sini menggantikan beliau? Bukan menggantikan. Sebelum, jelas Nabila. Beliau harus pergi kerja. Ada sesuatu yang rusak dan harus diperbaiki. Tapi kami tidak mau kakak berpikir beliau lupa, karena tidak begitu. Beliau sangat bersemangat pagi ini, desak Nabila. Bahkan membakar pankek karena tidak fokus. Beliau selalu membakar pankek, tambah Laila dengan santai. Tapi hari ini lebih parah. Sinta menutup mulutnya, berusaha untuk tidak tertawa lagi. Anak-anak ini memikat dengan cara yang tidak dia duga. Jujur, serius, jelas sangat disayangi.
Jadi kalian meyakinkan Mbak Pengasuh untuk membawa kalian ke sini? Ketiga anak kembar itu bertukar pandang. Kami tidak meyakinkannya, kata Aisyah dengan hati-hati. Mungkin kami bilang ayah sudah mengizinkan, tambah Nabila cepat. Yang memang akan beliau lakukan. Begitu tahu ini berhasil. Begitu apa berhasil? Tanya Sinta, meskipun dia mulai mengerti. Laila tersenyum dengan senyum nakal dan penuh harapan, menunjukkan celah kecil di antara giginya. Rencana kami untuk memastikan ayah tidak menyerah untuk bahagia. Sinta bersandar di kursinya, mengamati 3 wajah kecil di hadapannya. Mereka menatapnya dengan intensitas yang lucu sekaligus mengharukan, seolah menunggu keputusannya tentang sesuatu yang jauh lebih penting dari pertemuan pertama. Ayah kalian, Sinta memulai perlahan. Tahu kalian ada di sini sekarang? Ketiga kepala bergerak serempak, menggeleng. Beliau akan marah? Aisyah mempertimbangkan. Mungkin sedikit, tapi tidak lama. Ayah tidak pernah marah lama pada kami. Beliau hanya memasang wajah itu. Wajah? Ayah sayang kalian, tapi tolong jangan lakukan itu lagi, kata Laila. Dan kemudian beliau memeluk kami, Nabila menyimpulkan. Sinta merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Dia belum mengenal Dimas ini, tapi dia sudah belajar tentangnya melalui mata putri-putrinya. Seorang pria yang tidak mudah marah, yang memeluk alih-alih berteriak, yang membesarkan 3 gadis pemberani, percaya diri, dan penuh kasih sendirian. Tantrina tidak menyebutkan bahwa dia adalah ayah tunggal. Tapi sekarang, duduk di hadapan anak-anak ini, Sinta menyadari mengapa Tantrina tahu dia akan ragu, akan berpikir terlalu banyak. Dia telah membangun tembok di sekitar hatinya setelah pertunangannya gagal, dan hal terakhir yang dia pikir dia inginkan adalah masuk ke kehidupan rumit orang lain. Tapi tembok-tembok itu, dia belajar, sulit bertahan melawan anak-anak 5 tahun dengan rambut ikal dan gamis senada. Boleh aku bertanya sesuatu? Kata Sinta dengan lembut. Apa saja? Jawab Aisyah. Mengapa ini sangat penting bagi kalian? Mengapa kalian melakukan semua ini? Ketiga anak kembar itu terdiam. Nabila yang berbicara pertama, suaranya lebih lembut sekarang. Karena ayah sudah sedih selama sangat lama. Beliau tidak mengira kami memperhatikan, tapi kami memperhatikan. Mata Aisyah sedikit berkaca-kaca. Beliau tersenyum saat bersama kami, tapi saat mengira kami tidak melihat, beliau terlihat kesepian. Tenggorokan Sinta tercekat. Dia juga pernah merasa kesepian. Dia mengenal tatapan itu. Beliau menjaga kami, menyiapkan sarapan bahkan saat membakarnya, membantu PR kami, membacakan dongeng sebelum tidur. Beliau ayah terbaik di seluruh dunia, tapi tidak pernah melakukan apapun untuk dirinya sendiri, kata Laila pelan. Nenek bilang beliau takut. Takut apa? Tanya Sinta, meskipun dia yakin tahu jawabannya. Takut disakiti lagi, bisik Aisyah. Sinta menutup matanya sejenak. Itulah potongan yang hilang. Ibu kalian, katanya hati-hati, tidak ingin ikut campur. Dia artis sinetron, kata Aisyah dengan sederhana. Sekarang sangat terkenal. Kami melihatnya di televisi kadang-kadang. Dia punya mimpi besar, jelas Nabila. Nada suaranya tidak pahit atau sedih, hanya faktual. Cara anak-anak menerima kebenaran yang tidak bisa mereka ubah. Ayah bilang dia menyayangi kami, tapi dia lebih ingin berakting. Dan itu tidak apa-apa. Orang bisa memilih. Hati Sinta hancur dan pulih di saat yang sama. Anak-anak ini telah ditinggalkan oleh ibu mereka, namun mereka berbicara tanpa dendam. Mereka telah belajar ke lapangan dari ayah mereka, bahkan dalam menghadapi kehilangan. Ayah bilang kami sudah cukup, tambah Aisyah. Bahwa beliau tidak butuh siapapun lagi. Tapi kami pikir beliau salah. Beliau layak mendapat seseorang yang mau tinggal,
kata Nabila dengan tegas. Laila mengulurkan tangan ke seberang meja dan menyentuh tangan Sinta. Jari-jari kecilnya hangat. Tante Rina bilang kakak sangat baik, pintar, dan lembut. Dia bilang kakak akan sempurna. Sinta berkedip menahan perih tiba-tiba di matanya. Dia tidak mengharapkan semua ini. Aku tidak tahu apakah aku sempurna, katanya dengan jujur. Tapi aku ingin bertemu ayah kalian dengan benar, saat beliau siap. Beliau sudah siap, kata ketiganya bersamaan. Hanya saja beliau belum tahu, tambah Aisyah dengan senyum penuh persekongkolan. 20 menit kemudian, ketiga anak kembar itu sudah memesan coklat panas, traktiran Sinta, dan sibuk menceritakan kisah-kisah. Sekali waktu ayah mencoba mengepang rambut kami untuk sekolah, Nabila tertawa. Terlihat seperti sarang burung. 3 sarang burung, koreksi Laila, dan mereka semua tertawa. Sinta juga mendapati dirinya tertawa, suaranya mudah dan tanpa beban. Dia tidak merasa seringan ini dalam berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Kalau kakak? Tanya Aisyah tiba-tiba, memiringkan kepalanya. Punya anak? Pertanyaan itu mendarat dengan lembut, tapi tetap menyakitkan. Tidak, kata Sinta, senyumnya sedikit memudar. Aku tidak punya. Kakak mau punya? Tanya Nabila dengan keingintahuan polos. Sinta ragu. Ini bukan percakapan untuk pertemuan pertama, bahkan bukan untuk kedua atau ketiga. Tapi ini bukan keadaan biasa, dan ini bukan anak-anak biasa. Ya, akunya pelan. Aku selalu berpikir begitu. Tapi kadang hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Kenapa tidak? Tanya Laila. Sinta menarik napas. Aku pernah bertunangan sekali. Kami akan menikah, membangun keluarga. Tapi dia berubah pikiran. Dan kemudian aku menemukan bahwa punya anak mungkin sulit bagiku. Dokter bilang bukan tidak mungkin, tapi juga tidak mudah. Ketiga anak kembar itu menyerap ini dengan keseriusan jiwa yang jauh lebih tua. Itu sedih, kata Aisyah dengan lembut. Ya, Sinta mengangguk. Memang sedih. Tapi aku sudah berdamai dengan itu. Sebagian besar. Nabila mendekat dan menepuk tangannya. Mungkin kakak tidak perlu punya anak sendiri. Mungkin kakak hanya perlu menemukan beberapa seperti kami, tambah Laila dengan penuh harapan. Sinta menahan napas. Sebelum Sinta bisa menjawab, sebelum dia bahkan bisa memproses besarnya apa yang ditawarkan ketiga gadis kecil ini, pintu kafe terbuka dengan keras. Seorang pria berdiri di ambang pintu, terengah-engah dengan mata terbelalak, dasinya miring dan rambut hitam pendeknya sedikit berantakan. Pandangannya menyapu ruangan, berhenti di meja pojok, pada 3 kepala hitam yang tertunduk di atas coklat panas, dan pada wanita yang duduk di hadapan mereka, ekspresinya antara terkejut dan terpesona. Oh tidak, bisik Aisyah. Beliau sudah di sini, Nabila bernapas. Laila tersenyum. Misi selesai. Dimas telah mengalami banyak jenis kepanikan dalam 33 tahun hidupnya. Kepanikan mendengar 3 bayi baru lahir menangis sekaligus. Kepanikan menyadari bahwa istrinya telah keluar dari pintu dan tidak akan kembali. Kepanikan tenggat waktu kerja, anak sakit, sepatu hilang 5 menit sebelum sekolah. Tapi ini adalah level yang sama sekali baru. Dia sedang di tengah krisis perusahaan, kegagalan server yang mengancam menghapus data seminggu, ketika ponselnya bergetar sekali, 2 kali, 7 kali. Pesan dari Mbak Pengasuh menjadi semakin panik. Pak Dimas, anak-anak memaksa saya membawa mereka ke suatu tempat. Mereka bilang Bapak sudah mengizinkan. Pak Dimas, kami di kafe Melati. Saya rasa Bapak harus datang. Jantungnya jatuh ke perut. Kafe Melati, tempat di mana dia seharusnya bertemu Sinta, pertemuan yang sudah dia lewatkan karena pekerjaan.
Dia berlari keluar dari kantor, mengabaikan protes asistennya, dan mengemudi lebih cepat dari yang seharusnya. Dan sekarang dia berdiri di sini, di ambang pintu, menatap pemandangan paling memalukan namun tak terbantahkan indah yang pernah dia saksikan. Putri-putrinya, ketiga putri nakal, cemerlang, dan mustahilnya, duduk dengan wanita yang seharusnya dia kagumi. Terlihat seolah-olah mereka memang milik tempat itu. Dan Sinta, karena pasti itu Sinta meskipun dia hanya pernah melihat foto, sedang tersenyum. Bukan senyum sopan dan aneh dari seseorang yang terjebak dalam situasi canggung. Senyum yang nyata, hangat, tulus, dan sedikit geli. "Assalamualaikum, Ayah," teriak Laila, melambaikan tangan. Seluruh kafe menoleh untuk melihatnya. Dimas memaksa kakinya bergerak, menyeberangi ruangan dalam apa yang terasa seperti gerak lambat. Ketika dia sampai di meja, dia tidak tahu apakah harus minta maaf dulu atau ambruk karena malu. "Saya sangat minta maaf. Saya tidak tahu mereka akan datang ke sini. Saya di kantor dan ada keadaan darurat, dan..." Sinta mengangkat tangan, matanya berbinar. "Anda pasti pria yang mengingkari janji bertemu saya." Dimas meringis. "Bukan disengaja. Saya bersumpah mau menelepon, tapi semuanya terjadi begitu cepat." "Ayah," Aisyah menyela dengan lembut. Kak Sinta tidak marah. "Kami sudah jelaskan semuanya," tambah Nabila. "Dan dia suka kami," kata Laila dengan bangga. Dimas menatap Sinta, ekspresinya antara penuh harapan dan ngeri. "Sungguh, saya minta maaf. Saya tidak ingin ini jadi seperti ini." Senyum Sinta melembut. "Memangnya Anda mau bagaimana?" "Entahlah," akui Dimas, mengusap rambutnya. "Kurang kacau, lebih normal." "Normal itu terlalu biasa," kata Sinta. Dan ada sesuatu dalam suaranya, nuansa pemahaman bersama dari seseorang yang juga telah belajar bahwa hidup jarang berjalan sesuai rencana. "Lagi pula, putri-putri Anda teman ngobrol yang menyenangkan. Mereka sudah menceritakan semua tentang Anda kepada saya." "Oh, tidak," gumam Dimas. "Jangan khawatir," Sinta tertawa. "Hampir semuanya bagus, kecuali soal pankek." Ketiga anak kembar tertawa. Dimas menutup matanya sejenak, lalu membukanya dan menemukan Sinta masih tersenyum padanya. Bukan dengan kasihan, bukan dengan penilaian, hanya dengan kehangatan. "Mau duduk?" tawar Sinta. "Mungkin sebaiknya saya bawa mereka pulang," katanya, meskipun tidak terdengar yakin. "Oh," kata Aisyah cepat. "Kak Sinta bisa ikut makan malam dengan kami." "Jadi ayah tetap punya kencan," Nabila berargumen. "Dan kami membantu," Laila menyimpulkan. "Nak," kata Dimas, nadanya lembut tapi tegas. "Kak Sinta mungkin punya rencana lain. Kita tidak bisa begitu saja." "Saya tidak punya rencana," Sinta menyela. "Maksud saya..." Dimas menatapnya lekat. "Saya datang ke sini untuk bertemu seseorang," lanjut Sinta, tatapannya bertemu dengan tatapannya. "Dan secara teknis saya sudah bertemu seseorang. Beberapa orang, malah. Jadi kalau undangannya masih berlaku, saya sangat ingin ikut makan malam." Ketiga anak kembar bersorak. Napas Dimas tercekat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, beban yang menekan dadanya tidak terasa seberat biasanya. "Baiklah," katanya lembut. "Baiklah. Ayo pulang." Rumah Dimas persis seperti yang Sinta harapkan dan tidak seperti yang dia bayangkan. Nyaman tanpa sesak, hidup tanpa berantakan. Dindingnya dipenuhi karya seni anak-anak, gambar krayon bunga, pelangi, dan keluarga stik. Kulkas memiliki kalender yang dipenuhi magnet warna-warni dan pengingat. Lestari, dokter gigi Laila, pertemuan wali murid, pertemuan dengan Sinta. Sinta merona melihatnya.
Namanya tertulis dengan tulisan tangan rapi Dimas, tersembunyi di antara ritme biasa kehidupannya. Dia telah memberinya ruang di sana, di antara jadwal dokter dan penjemputan sekolah, seolah-olah dia sudah terjalin dalam benang hari-harinya. Pikiran itu membuat dadanya terasa terlalu penuh dan terlalu ringan sekaligus. Ini adalah rumah yang dibangun oleh ayah tunggal yang melakukan yang terbaik. Dan yang terbaik itu, Sinta sadari, cukup luar biasa. Selamat datang di istana kami, umumkan Aisyah, merentangkan tangannya secara dramatis. Sebenarnya ini bukan istana, Nabila mengklarifikasi. Tapi kami pura-pura. Setiap rumah adalah istana kalau kamu mencintai orang-orang yang tinggal di dalamnya, kata Laila dengan bijak. Dimas melempar Sinta tatapan minta maaf. Mereka banyak baca dongeng. Saya suka dongeng, kata Sinta. Dan dia bersungguh-sungguh. Anak-anak menyeretnya dalam tur keliling sementara Dimas menghilang ke dapur. Mereka menunjukkan kamar mereka, 3 tempat tidur disusun berbentuk U, masing-masing dengan selimut warna berbeda. Mereka menunjukkan pojok kesenian, peti mainan, rak buku yang penuh dengan cerita, dan mereka menunjukkan foto-foto. Itu kami waktu masih bayi, Aisyah menunjuk bingkai di dinding lorong. Ayah bilang kami sangat berisik dan sangat kecil. Di foto itu, Dimas yang lebih muda menggendong 3 bungkusan kecil. Ekspresinya campuran ketakutan dan cinta yang luar biasa. Ada juga foto-foto lain. Dimas dan anak-anak di taman, di pantai, di pesta ulang tahun, kostum pentas seni. Tapi ada satu orang yang jelas tidak ada di setiap bingkai. Ibu kalian, kata Sinta hati-hati. Kalian ingat dia? Tidak banyak, sebenarnya, akui Aisyah. Kami sangat kecil waktu dia pergi. Ayah menyimpan foto dia di kamarnya. Beliau bilang penting bagi kami untuk tahu seperti apa dia, tambah Laila pelan. Meskipun kami tidak bertemu dengannya. Hati Sinta termas untuk mereka dan untuk Dimas, yang diberi tugas mengumpulkan kepingan sendirian. Beliau pasti sangat menyayangi kalian, kata Sinta. Ya, memang, kata Aisyah dengan percaya diri. Makanya kami ingin beliau bahagia. Beliau sudah bahagia, desak Nabila. Tapi bisa lebih bahagia dengan kakak, kata Laila, menatap Sinta dengan mata yang penuh harapan. Sinta berlutut sejajar dengan mereka, suaranya lembut tapi jujur. Kakak tidak bisa janji apa-apa, sayang. Kadang orang dewasa butuh waktu untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi kakak suka ayah, kan? Desak Aisyah. Sinta memikirkan pria di dapur yang sedang panik memasak makan malam untuk 5 orang. Pria yang telah membesarkan 3 putri luar biasa sendirian. Pria yang masih menyimpan foto wanita yang meninggalkannya karena ingin anak-anaknya mengenal ibu mereka. Kakak rasa, kata Sinta perlahan, ayah kalian adalah salah satu orang baik. Ketiga anak kembar berseri-seri. Makan malam sudah siap? Panggil Dimas dari dapur. Atau setidaknya bisa dimakan. Makan malam adalah kekacauan yang indah. Mie gorengnya sedikit terlalu matang. Roti bawangnya gosong tidak merata, saladnya hampir hanya selada. Tapi temannya sempurna. Ketiga anak kembar berbicara saling tumpang tindih, menceritakan kisah dan mengajukan sejuta pertanyaan kepada Sinta. Dimas menyela dengan koreksi dan permintaan maaf, telinganya merah muda karena malu. Dan Sinta tertawa. Tertawa sungguhan. Tawa yang datang dari kegembiraan, bukan dari kesopanan. Jadi, Kak Sinta kerjanya apa? Tanya Dimas saat jeda singkat, memanfaatkan kesempatan untuk percakapan nyata. Saya direktur, kata Sinta. Saya memimpin yayasan sosial yang membantu anak-anak kurang mampu mengakses pendidikan seni. Itu luar biasa, kata Dimas dengan kekaguman tulus dalam suaranya. Sangat memuaskan, Sinta mengangguk. Saya selalu ingin membuat perbedaan, dan karena saya tidak bisa punya anak sendiri. Dia berhenti, menyadari apa yang baru dia katakan. Meja menjadi sunyi. Maaf, kata Sinta cepat. Itu bukan percakapan untuk makan malam. Kami sudah tahu, kata Aisyah dengan lembut.
Kakak sudah cerita di kafe. Dimas memandang dari Sinta ke putri-putrinya, pemahaman muncul. Kamu cerita kepada mereka? Mereka yang tanya, kata Sinta dengan senyum kecil. Dan saya tidak pandai berbohong kepada anak-anak. Ekspresi Dimas melembut. Maaf, itu pasti berat. Memang, akui Sinta. Tunangan saya meninggalkan saya waktu tahu. Dia bilang bukan itu yang dia harapkan. Rahang Dimas mengeras. Kilatan amarah melintasi wajahnya. Kedengarannya dia orang yang tidak baik. Ayah, ketiga gadis berseru bersamaan. Jangan bicara kasar, Aisyah mengingatkan, menggerakkan jari kecilnya. Itu aturan keluarga kita, tambah Nabila dengan serius. Bahkan kalau orangnya memang pantas, Laila menimpali, meskipun mengangguk setuju dengan perasaan ayahnya. Dimas mengangkat tangannya tanda menyerah, telinganya sedikit memerah. Kalian benar, kalian benar. Maaf, nak. Hati Sinta membengkak menyaksikan pertukaran itu. Gadis-gadis kecil ini meminta pertanggungjawaban ayah mereka dengan keyakinan yang begitu polos. Dan Dimas menerima koreksi dengan anggun dan senyum malu. Tidak apa-apa, kata Sinta, suaranya lembut karena emosi. Dan mereka benar. Tapi di antara kita orang dewasa, dia memang sedikit seperti itu. Dimas memberinya tatapan bersekongkol yang mengatakan, syukurlah Anda juga melihatnya. Tapi dia mengajarkan saya sesuatu yang penting, kata Sinta, pandangannya menyapu meja. Apa? Tanya Laila, mencondongkan tubuh ke depan dengan penasaran. Bahwa keluarga bukan hanya soal hubungan darah, kata Sinta, menatap setiap wajah di sekeliling meja. Ini tentang cinta, tentang hadir, dan tentang saling memilih setiap hari. Dia menatap Dimas dan sesuatu melintas di antara mereka. Sebuah pemahaman, pengakuan akan luka-luka bersama yang mulai sembuh. Ya, kata Dimas pelan, suaranya serak karena emosi. Benar sekali. Setelah makan malam, anak-anak bersikeras menunjukkan rutinitas sebelum tidur mereka kepada Sinta. Dimas mencoba protes. Dia tidak perlu melihat kekacauan ini. Tapi Sinta memberi isyarat agar tidak usah. Dia menyaksikan Dimas membacakan dongeng. Suaranya memerankan karakter berbeda, membuat mereka tertawa. Dia menyaksikan bagaimana dia mencium kening masing-masing, menyelimuti mereka dengan kemudahan yang terlatih. Kami sayang ayah, mereka berseru bersama. Ayah lebih sayang kalian, dia menjawab dengan cara yang sama seperti yang mungkin dia lakukan setiap malam. Ketika dia akhirnya keluar, dia menemukan Sinta berdiri di ruang tamu, memandang foto-foto di dinding. Terima kasih, katanya pelan. Karena begitu baik kepada mereka. Anda tidak harus tinggal. Saya mau, kata Sinta dengan jujur. Dimas, putri-putri Anda luar biasa. Anda sudah melakukan pekerjaan yang menakjubkan. Saya melakukan yang saya bisa, katanya. Tapi beberapa hari saya bertanya-tanya apakah itu cukup. Itu lebih dari cukup, Sinta meyakinkannya. Mereka pemberani, baik hati, dan penuh cinta. Itu mereka dapat dari Anda. Dimas memalingkan pandangan, rahangnya bergerak. Ibu mereka pergi saat mereka 6 bulan. Dia artis sinetron yang sedang naik daun. Mira Kusuma, mungkin Anda pernah dengar. Sinta memang pernah dengar. Semua orang pernah. Mira Kusuma ada di mana-mana hari ini. Majalah, sinetron, penghargaan. Dia tidak pernah ingin punya anak, lanjut Dimas, suaranya pelan. Tapi KB gagal dan tiba-tiba dia hamil kembar 3. Dia mencoba membuatnya berhasil, tapi saat mereka 6 bulan, dia mendapat panggilan untuk audisi. Satu yang sangat penting, yang akan mengubah karirnya. Dan anak-anak sedang sakit. Saya di kantor. Dia harus memilih. Dan dia memilih audisi, Sinta melanjutkan dengan lembut. Dia bilang akan mengirim uang dan akan berkunjung, tapi setelah setahun, bahkan teleponnya pun berhenti. Tangan Dimas mengepal.
Saya tidak membencinya karena memilih mimpinya. Tapi saya membencinya karena membuat mereka merasa tidak cukup. Mereka tidak merasa begitu. Mereka tahu mereka dicintai. Berkat Anda. Saya memastikan itu, kata Dimas. Tapi saya ketakutan untuk membawa seseorang ke dalam hidup mereka. Bagaimana kalau saya salah pilih? Bagaimana kalau orang lain pergi dan menghancurkan hati mereka? Dimas, kata Sinta, mendekat. Saya tidak bisa janji tidak akan membuat kesalahan. Tapi saya bisa janji bahwa saya tahu rasanya ditinggalkan, dan saya tidak akan pernah melakukan itu kepada orang lain. Dia menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya sepanjang malam, dia melihat beban yang dia tanggung. Ketakutan, harapan. Tante Rina benar, katanya. Anda memang istimewa. Anda juga, bisik Sinta. Mereka berdiri di sana, dua orang yang telah hancur dengan cara berbeda, mengenali sesuatu satu sama lain yang terasa seperti awal dari penyembuhan. Maukah Anda melakukan ini lagi dengan benar? Pertemuan yang sesungguhnya? Saya sangat mau. Tapi saya peringatkan, saya mungkin akan bersikeras agar putri-putri Anda ikut kadang-kadang. Mereka, dalam banyak hal, bagian terbaik dari paket ini. Dimas tertawa, dan itu adalah suara seorang pria yang mengingat bagaimana rasanya harapan. Satu pertemuan menjadi dua, lalu 5, lalu terlalu banyak untuk dihitung. Sinta mulai muncul di pentas tari, bersorak lebih keras dari siapapun di penonton. Dia belajar bahwa Nabila suka eksperimen sains, bahwa Aisyah terobsesi dengan buku tentang luar angkasa, dan bahwa Laila mengoleksi batu-batu halus yang dia temukan di taman. Dimas mulai meneleponnya setelah anak-anak tidur, hanya untuk berbicara tentang pekerjaan, tentang ketakutan, tentang hal-hal kecil biasa yang membentuk kehidupan. Mereka bertanya tentang Anda hari ini, katanya suatu malam, suaranya lembut melalui telepon. Apa yang mereka tanyakan? Apakah Anda akan jadi ibu baru mereka? Keheningan membentang di antara mereka. Tidak canggung, hanya berat dengan kemungkinan. Apa yang Anda katakan? Tanya Sinta dengan hati-hati. Saya bilang bukan begitu caranya, bahwa hal-hal ini butuh waktu. Tapi jujur, saya berharap jawabannya adalah ya suatu hari nanti. Hati Sinta termas. Saya juga. Menjelang bulan Ramadan, dia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah Dimas daripada di apartemennya sendiri. Dia membantu pekerjaan rumah sementara dia menyiapkan makan malam. Membacakan dongeng sebelum tidur saat dia pulang terlambat dari kantor. Dia telah menjadi bagian dari rutinitas mereka tanpa ada yang menyadari persis kapan itu terjadi. Suatu sore, saat mereka memasang dekorasi lebaran, Laila menarik lengan Sinta. Kakak bisa datang ke pentas seni Ramadan kami? Ayah selalu datang sendiri. Dan kami ingin kakak juga ada di sana. Sinta menatap Dimas, yang sedang mengurai lampu hias dengan Nabila dan Aisyah. Dia menatap matanya dan tersenyum. Senyum nyata yang mencapai matanya. Kakak sangat ingin, kata Sinta. Malam pentas, Sinta duduk di samping Dimas di aula sekolah yang ramai. Saat ketiga anak kembar naik ke panggung dengan busana muslim mereka, tangan Dimas menemukan tangannya. Dia tidak melepaskannya, bahkan setelah lagu terakhir selesai. Di tempat parkir setelahnya, sementara anak-anak berlari ke mobil, Dimas berhenti. Terima kasih, katanya. Untuk apa? Karena tinggal, karena hadir, karena tidak lari saat keadaan menjadi rumit. Sinta meremas tangannya. Dimas, ini tidak rumit. Ini persis di mana saya ingin berada. Dia menciumnya saat itu, lembut dan pasti, di bawah cahaya lampu hias yang tergantung di atas pintu masuk sekolah. Dari dalam mobil, 3 suara kecil bersorak. Bulan-bulan berikutnya dipenuhi momen-momen tenang yang membangun sesuatu yang lebih kuat dari gairah. Mereka membangun kemitraan. Sinta belajar bahwa Dimas minum kopinya tanpa gula dan benci pagi hari. Dimas belajar bahwa Sinta bernyanyi sumbang di mobil dan menangis saat akhir yang bahagia.
Mereka bertengkar pertama kali saat Dimas membatalkan malam kencan karena pekerjaan lagi. Sinta bilang dia tidak bisa terus menempatkan dirinya di urutan terakhir. Dimas mengakui bahwa dia takut kalau berhenti bergerak, berhenti bekerja, dia akan ingat betapa kesepiannya dia. Anda tidak sendirian lagi, kata Sinta dengan tegas. Biarkan saya menanggung sebagian beban itu bersama Anda. Dan perlahan, dengan hati-hati, dia melakukannya. Menjelang musim kemarau, anak-anak sudah berhenti bertanya kapan Sinta akan berkunjung. Mereka mulai bertanya kapan dia akan pulang. Dan suatu sore, sementara Sinta membantu Laila dengan PR matematikanya, sementara Dimas menyiapkan makan malam dan Aisyah serta Nabila berdebat tentang film apa yang akan ditonton, dia menyadari sesuatu. Dia sudah di rumah. Setahun kemudian, kafe yang sama terlihat berbeda. Lampu-lampu berkelip tergantung dari langit-langit. Ketupat hias menggantung di atas ambang pintu. Aroma kayu manis dan rempah memenuhi udara. Sinta masuk dengan jantung yang sudah berdebar. Tantrina mengirimi pesan untuk bertemu di kafe Melati jam 7, mengklaim itu penting. Dia misterius, menolak memberi detail lebih lanjut. Tapi saat Sinta mendorong pintu, dia mengerti. Dimas berdiri di dekat meja lama mereka, mengenakan batik formal, tangannya bermain-main gugup. Dan di sampingnya, 3 gadis kecil dengan gamis merah senada, memegang spanduk bertuliskan, "Maukah Kak Sinta menikah dengan kami?" Tangan Sinta terbang ke mulutnya, matanya penuh air mata. Kejutan, teriak ketiga anak kembar serempak. Dimas tertawa gugup, melangkah maju. Kafe menjadi sunyi. Pelanggan lain berhenti, mengenali momen ini untuk apa adanya. "Sinta," Dimas memulai, suaranya teguh meskipun ada emosi di matanya. "Setahun yang lalu saya ketakutan. Takut mencoba lagi, takut gagal lagi, takut membiarkan seseorang masuk yang mungkin akan pergi. Tapi ayah tidak gagal," bisik Aisyah dengan keras. "SST," desis Nabila. Sinta tertawa di antara air mata. Dimas berlutut, mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. "Anda tidak hanya menerima saya. Anda menerima kami semua. Anda datang ke pentas tari dan dongeng sebelum tidur. Anda menopang saya saat saya ragu pada diri sendiri. Anda menjadi orang yang tidak saya tahu saya butuhkan. Dan kami sayang Kakak," tambah Laila. "Banyak." Aisyah setuju. "Banyak sekali," tekan Nabila. Dimas membuka kotak, memperlihatkan cincin yang sederhana dan elegan. "Sinta," katanya, "maukah Anda menikah dengan saya? Mengizinkan kami menjadi keluarga Anda?" Kafe menahan napas. Sinta menatap Dimas, pria yang mengajarkannya bahwa hati yang hancur masih bisa mencintai. Lalu ke Aisyah, Nabila, dan Laila, 3 gadis kecil yang masuk ke hidupnya dan menolak membiarkannya bersembunyi. "Ya," bisiknya, lalu lebih keras. "Ya." Kafe meledak dalam tepuk tangan. Dimas berdiri, menyematkan cincin di jarinya, dan menariknya untuk ciuman. Ketiga anak kembar mengelilingi mereka, memeluk kaki mereka. "Kita akan menikah," teriak Aisyah. "Kita akan jadi keluarga sungguhan," pekik Nabila. "Kubilang juga rencananya akan berhasil," kata Laila dengan puas. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun lembut dan mantap, menutupi dunia dengan janji yang sunyi. Sinta menjauh dari Dimas, dahinya bersandar di dahinya. "Saya tidak bisa punya anak biologis," dia mengingatkan dengan lembut. "Saya tahu," kata Dimas, memberi isyarat ke arah 3 gadis kecil yang tersenyum cerah kepada mereka. "Tapi Anda sudah punya ketiga anak ini, dan mereka sudah punya Anda." Aisyah menarik baju Sinta. "Boleh kami panggil ibu sekarang?" Napas Sinta tercekat. Dia berlutut, memeluk ketiga gadis itu. "Kalau kalian mau,
bisiknya. Kami mau, kata mereka bersama-sama. Dan begitulah Sinta, yang mengira kisahnya sudah berakhir, menyadari bahwa kisahnya baru saja dimulai. Karena cinta, dia belajar, tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Kadang datang 3 tahun terlambat dalam gamis merah senada, dibawa oleh 3 gadis kecil yang cukup berani untuk percaya bahwa ayah mereka yang patah hati layak mendapat kesempatan kedua. Dan kadang, jika kamu beruntung, cinta itu tinggal.